Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 Matkul Filsafat Umum yang beranggotakan 1. Dian Hilda Yulianti, NIM 1262022010004. 2. Ana Lailatus Saadah, NIM 12622020033. 3. Insanu Cahyo Romadhoni, NIM 1262022030074 akan memaparkan hasil diskusi kami yang berjudul Filsafat Humanisme dengan dosen pengampu beliau Bapak Muhammad Nasrul Arifin MHI. 1. Perkembangan filsafat humanisme. Filsafat humanisme berasal dari masa klasik barat dan klasik timur yang dasar pemikiran filsafat ini ditemukan dalam pemikiran filsafat klasik Cina Konfusius dan pemikiran klasik Yunani. Perkembangan aliran humanisme terjadi selama 3 tahap, yaitu 1. Pada masa tahun 1950-an dan 1960-an selama Renaissance di Eropa pada abad ke-16. Adanya peran dan kontribusi dari filsafat eksistensialisme yang cukup memberi kontribusi dalam filsafat pendidikan humanistik, yakni sebagai berikut. A. Manusia memiliki keberadaan yang unik dalam dirinya, berbeda antara manusia satu dengan yang lain. B. Memperhatikan makna dan tujuan hidup manusia. C. Adanya kebebasan individu yang paling utama dan unik karena mereka mempunyai sikap hidup, tujuan hidup, dan cara hidup sendiri. 2. Tokoh-tokoh aliran filsafat humanisme. 1. Arthur Gramsci. Untuk mengerti tingkah laku manusia, yang penting adalah mengerti bagaimana dunia ini dilihat dari sudut pandangnya. Pernyataan ini adalah salah satu dari pandangan humanistik mengenai perasaan, persepsi, kepercayaan, dan tujuan tingkah laku inner dari dalam yang membuat orang berbeda dengan orang lain. Untuk mengerti orang lain, yang terpenting adalah melihat dunia sebagai yang dia lihat, dan untuk menentukan bagaimana orang berpikir, merasa tentang dia atau dunianya. 2. Abraham H. Maslow. Teori Maslow didasarkan atas asumsi bahwa di dalam diri individu ada 2 hal, yaitu suatu usaha yang positif untuk berkembang dan kekuatan untuk melawan atau menolak perkembangan itu. 3. Carl Rogers. Rogers menganjurkan pendekatan pendidikan sebaiknya mencoba membuat belajar dan mengajar lebih manusiawi, lebih personal dan berarti, lebih khusus dalam bidang pendidikan. Rogers mengutarakan pendapat tentang prinsip-prinsip belajar yang humanistik, yang diidentifikasikan sebagai sentral dari filsafat pendidikannya, yakni manusia itu mempunyai kemampuan belajar secara alami. 3. Epistemologi filsafat humanisme. Humanisme sebagai sebuah aliran kefilsafatan yang menempatkan kebebasan manusia, baik berpikir, bertindak, dan bekerja, sebagai segala-galanya, berpengaruh secara signifikan terhadap munculnya bangunan peradaban modern dan yang lainnya.
Epistemologi humanisme bersandar diri pada kemampuan rasionalitas manusia dengan segala otoritasnya, terutama pada abad modern ini. Kerja dari humanisme ini adalah mencoba memanusiakan manusia, humanisasi sebagai manusia, yang selama ini manusia tidak lebih dipahami sebagai seonggok objek atau minimal benda tanpa mempunyai kekuatan dan kemampuan apa-apa melalui realitas. Dalam kamus filsafatnya, Lawrence Bagus berpendapat bahwa humanisme merupakan sebuah filsafat yang memandang individu rasional sebagai nilai tertinggi, menilai individu sebagai sumber nilai tertinggi, dan ditujukan untuk membina perkembangan kreatif dan moral individu dengan cara yang bermakna dan rasional tanpa menunjukkan pada konsep-konsep adikodrati. Frederick Edwards mengemukakan beberapa pengertian humanisme, yaitu sebagai berikut. 1. Humanisme Renaissance. 2. Humanisme literar. 3. Humanisme filsufi. 4. Humanisme Kristiani. 5. Humanisme modern. 6. Humanisme sekuler. 7. Humanisme religius. 4. Konsep pemikiran humanisme. Konsep pemikiran filsafat humanisme yang dikemukakan oleh filsuf humanis meliputi beberapa hal sebagai berikut. 1. Pandangan tentang hakikat manusia. 2. Pandangan tentang kebebasan dan otonomi manusia. 3. Pandangan tentang diri dan konsep diri. Sekian dari kelompok 4. Jika ada kurang lebihnya, kami mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton video kami.